مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Rata gereja itu jadi masjid. Tengok Umar bin Khattab bijaksana. Begitulah dia. Tapi ada satu api dalam sekam, sakit hati dia. Siapa dia? Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, Mesir di kiri. Di kanan ini ada Persia. Persia lebih kuat daripada Roma. Makanya dalam Quran ada suatu surat namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi pernah kalah. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Persia paling hebat. Dan Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Jika Romawi dikalahkan Persia dan Persia dikalahkan Umar, maka Umar menguasai dunia. Tapi ternyata ada satu orang dendam, kesumat, sakit hati. Ditikamnya lah Sayyidina Umar pada tanggal 24 Zulhijjah, hari Rabu, saat rakaat pertama sholat. Ditikamnya pada tanggal 24, 25, 26, 27. Setelah itu tanggal 30 meninggallah Sayyidina Umar Ibnul Khattab pada tahun 23 Hijrah. Umurnya pas 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal 63, Abu Bakar meninggal 63, Umar bin Khattab meninggal 63. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal tahun 2040. Waktu itu umur saya 63. Sok mantap katanya. Kalau berlebih bonus, kalau mati besok alhamdulillah. Orang Islam tak pernah berduka cita. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau aku hidup besok pagi, pahala aku bertambah. Masuk ke UIN, mengajar, pahala bertambah. Kalau mati aku malam ini, alhamdulillah. Besok dosa tak ada. Tak lagi mata ni menengok celana pendek. Nah, oleh sebab itu maka Umar bin Khattab pun ditikam, meninggal dunialah dia pada tahun 23 Hijrah. Lalu kemudian dia dimandikan oleh anak kandungnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kita ni kalau memandikan kita tu nanti anak kandung kita yang laki-laki. Saya alhamdulillah ada anak laki-laki saya, dialah nanti yang akan memandikan saya, insyaallah. Maka Bapak Ibu sekalian, buatlah di Masjid Raya ini pelatihan memandikan jenazah. Yang ikut pelatihan itu anak-anak muda. Ini banyak dibuat pelatihan yang ikut orang tua-tua. Bapak kenapa ikut? Yang mau dimandikan ini bapak. Tak usah ikut. Anak-anak muda itu dilatih. Biar nanti waktu awak mati, dia mandikan kita. Kalau dia mandikan kita, takkan dia ambilnya gayung tinggi-tinggi. Di situ jenazah ayah sudah mau. Dan tu pelan-pelan dia, karena ini ayahku dulu. Tapi kalau orang lain memandikan kita, apalagi kita waktu dulu hidup sombong minta ampun, dia ambilnya semprot dorsmir. Mana Mama Lemon gitu, disiram kayak ke hidung. Makanya latihlah anak awak mandi jenazah. Ibu memandikan anak itu satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi, makan coklat, mandi, tumpah lontong, mandi, makan, mandi. Nah, habis itu ibu mandikan dia satu hari 5 kali. Setahun kali 5, 3 kali 5, 1500 kali ibu mandikan dia. Dan ibu minta mandikan dia sekali saja. Nah, aku mau kau mandikan aku sekali saja. Mandi apa? Mandi jenazah. Umar bin Khattab bertuah. Yang memandikan dia siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang jadi imam solat jenazahnya Suhaib. Ada orang Romawi, bukan orang Arab. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi yang dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, semua hartanya diambil. Suhaib, dulu kau merantau ke Makkah ni sebatang kara, tak ada apa-apa. Sekarang kau sudah kaya. Kalau kau mau ikut Muhammad, tinggal semua hartamu.
Suhaib Ar-Rumi. Apa maknanya? Jangan kita pesankan nanti ambo kalau mati nan menyembayangkan ambo mesti orang payakumbuh. Aku kalau mati nanti maka yang menyembayangkan aku orang dari Mandailing Natal saja. Aden kok esok kalau mati maka nan menyembayangkan ambo orang dari Yogyakarta. Ambo kok sebenarnya orang awak tapi dadek lama di Jogja. Maka bantu ikolah bahasa ambo. Tidak lagi menengok suku. Jangan lagi ditengok dari mana dia. Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab. Sedangkan Umar bin Khattab orang Quraisy. Tinggi nasabnya. Menantu Nabi SAW, mertua Nabi SAW. Tapi yang memandikan dia siapa? Suhaib Ar-Rumi mu'allaf. Orang Roma yang masuk Islam. Maka lalu kemudian setelah itu bergantilah kepemimpinan Utsman bin Affan. Dimakamkanlah dia di makam yang paling mulia di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini kiblat, di sini kamar Nabi. Kamar Nabi, rumah Nabi bersama Aisyah 22 meter lebih kurang. Pas di situ kata Nabi, nanti kalau aku mati kuburkan aku, jangan bawa jenazahku kemana-mana. Nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi nudfanu min haitsu namutu, di mana kami mati maka disitulah kami dikuburkan. Makam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Abu Bakar Siddiq, setelah itu Umar bin Khattab. 3 makam. Maka kita ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr Siddiq, assalamu alayka ya Abu Bakr Siddiq, assalamu alayka ya Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Tapi kaji hadis nomor 1 Pak Ustaz, periwayatnya dulu. Habis periwayatnya baru kita masuk hadisnya. Ditikam oleh yang menikam itu namanya Fayrus. Fayrus nama yang menikam. Tapi panggilan kerennya Abu Lu'lu'ah. Lu'lu'. Kalau kita buka kerang, di dalam kerang itu ada permata cantik berkilau, namanya lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'. Nama anak ibu siapa? Lulu. Bahasa kitanya apa itu? Hah? Yang di dalam kerang itu apa namanya? Mutiara. Lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'. Abu Lu'lu'ah. Dia inilah Majusi yang menikam pada tanggal 26 ditikamnya, berdarah 4 hari, meninggal Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia minta dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup berkawan, setelah meninggal bersahabat dekat kuburan, meninggal nanti di akhirat pun dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia tak berkawan, kubur jauhnya minta ampun, mati pun tak jelas. Sudahlah hidup tak berkawan sama Nabi, kubur kita entah di mana makam Nabi, maka paling tidak stasiun yang ketiga ni dapatlah hendaknya nanti kita ni semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh salat di masjid yang ada kubur. Itu Masjid Nabawi. Itu kan kubur Nabi. Umar tu Nabi rupanya. Kan tidak. Yang tak boleh itu bacalah kitab. Nah, paling ujung-ujungnya 37 masalah populer. Enggak. Sah buku itu. Al-Bayan lima yushghilul adhan, ditulis oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Bedakan antara 3. Salat di masjid yang ada kubur, merubah kubur jadi masjid, atau salat ke kubur. Itu beda, jangan dicampur aduk. Saya bagi 3. Salat di masjid yang ada kubur, salat menghadap kubur, atau merubah kubur jadi masjid. Yang haram itu yang mana? La'anallahu yahud an-nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, merubah kubur jadi masjid. Itu yang tak boleh. Makam Santo Thomas dirubah mereka menjadi tempat ibadah. Itu maksud hadis Nabi itu. Ini di bawah
masjid ini ada kubur. Mana ada? Meninggal Abdul Somad, dikuburlah, ini makam Abdul Somad. Setelah itu tak lama datang traktor meratakan. Habis itu di masjid dibangun masjid di atas. Silakan sholat di masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somadiyah. Haram sholat masjid. Nah, sekarang diisukan kemana-mana, tak boleh sholat masjid al-kubur, tak boleh sholat masjid al-kubur. Maka masjid-masjid semua di bumi ini ada kubur. Dari mulai Aceh sana, Masjid Baitur Rahman, kubur. Turun ke bawah, Masjid Al-Masun, Medan, Masjid Raya, di samping Istana Maimun, kubur Sultan. Turun ke bawah, Masjid Sahabuddin, Istana Siak, kubur. Yang tak boleh itu kubur itu diperatakan, dibangun masjid di atasnya. Nah, ini ditulis Syekh Ali Jum'ah, guru besar Al-Azhar, mufti Mesir. Nah, ini tentang masalah ini. Lalu kemudian sampai 4 hari kena tikam meninggal. Padahal Umar bin Khattab itu tak ada orang lebih sakti daripada Umar bin Khattab. Tembus juga. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, kononlah putih, Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi sesudah aku, pasti Umar ini jadi nabi. Bagaimana iman Umar? Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, maka setan mutar ke jalan Sudirman. Takut dia seperjalan. Kita bersanding-sanding sama setan. Kan jauh dari setan. Tidur sama setan, makan sama setan, WC sama setan. Umar bin Khattab luar biasa, tapi dia meninggal. Apa yang diinginkan Allah? Allah ingin dia mati syahid. Yang menikamnya itu Fairuz Abu Lu'lu'ah. Inilah majusi yang jahat. Ada pula orang membangun makamnya. Makam Fairuz Abu Lu'lu'ah dibangun megah, pakai lampu-lampu, pakai taman-taman. Siapa yang membangunnya? Syiah. Kata mereka ini pahlawan karena sudah berhasil membunuh orang paling jahat di dunia, yaitu Umar bin Khattab, karena merampas kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada konflik antara Umar dengan Ali. Tahu tidak? Umar punya istri namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anak siapa? Anak Sayyidina Ali. Ali menikahkan anaknya kepada Umar. Jadi kalau ada orang mengatakan Umar dengan Ali itu bermusuh bebuyutan, Pak Ustaz, la ilaha illallah. Bacalah balik. Tidak ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan Umar bin Khattab. Cintanya Ali kepada Umar, dinikahkannya anak gadisnya namanya Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Umar nama, kalau memang benci kita sama orang, takkan kita pakai namanya. Tapi Ali punya anak, dibuatnya 2 kali Umar. Umar Wahid, Umar Sani. Umar Cie, Umar Duo. Saking kan cintanya dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Umar menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali diangkatnya menjadi Watim Pres. Mana pula ada Watim Pres waktu itu? Agak-agaknya macam itulah. Dewan Pertimbangan Khalifah Watim Prah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka berkawan, bersahabat baik. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama hadis dari Makkah, kalau kau tengok ada orang berilmu tapi mencaci maki sahabat Nabi, itu adalah khatul ahmar, garis merah. Jangan kau ambil ilmu dari dia. Kalau ada nanti ustaz mencaci maki Abu Bakar, mengejek-ejek Umar, bahkan apa pesan Imam Syafi'i, kalau kau solat tiba-tiba imammu itu Syiah, jangan kau belakang dia, pergi sana cari, tak usah kau solat sama dia. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah? Jubahnya sama, sorbannya sama, bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar,
maka itu salah satu Syiah Rafidhah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم